السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, di malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 4 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua kembali dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu syar'i. Seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan pembahasan syarah rukun iman. Baik, terakhir pembahasan kita pada pertemuan yang ke-8, Ana sudah jelaskan terkait dengan at-ta'rif, pengertian dari syirik dan juga pembagiannya. Dan kita juga sudah membahas tentang beberapa macam bentuk perbuatan yang masuk kategori syirik besar. Ya, masih ingat? Kalau nggak salah, yang sempat mati lampu juga tuh. Ya, nah, sempat mati lampu, seingat ana, qabla Ramadan, di bulan Sya'ban. Taib, pembahasan terakhir sebagaimana catatan yang ada pada kami, yaitu berkaitan dengan bentuk syirik besar. Di antaranya adalah berdoa kepada selain Allah. Nah, dan kita semua sudah mengetahui bagaimana beratnya konsekuensi ketika seseorang melakukan syirik besar. Amal-amalnya mau sehebat apapun, sebanyak apapun, itu akan hancur dengan sebab syirik besar. Dan yang dipesan tentang bahayanya syirik besar ini adalah Rasulullah SAW. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan perbuatan syirik, syirik di sini adalah syirik besar. Ya Muhammad, ya, tadi sini ditujukan kepada Rasul kita Muhammad. Allah ingatkan, maka niscaya akan hancur semua amal-amalmu. Jikalau Rasul SAW saja, yang tentunya beliau tidak akan mungkin melakukan perbuatan syirik, dipesan oleh Allah, diingatkan oleh Allah tentang bahaya syirik besar. Apalagi kita, ya, apalagi kita yang banyak lalainya, yang banyak tertipu oleh tipu daya syaitan. Tentu peringatan ini, ya, jauh lebih besar juga ditujukan kepada kita semua. Kemudian seseorang yang melakukan syirik besar, jika dia tidak bertobat sampai matinya, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepada dirinya. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika
liman yasha. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik. Maksudnya adalah yang tidak diampuni oleh Allah jika dia tidak bertobat sampai matinya, yaitu syirik yang besar. Ya. Taib. Nah, di antaranya yang sudah kita bahas yaitu menyembelih kepada selain Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Nah, syirik besar ini di antara bahayanya juga yang perlu kita ulangi lagi, ya seseorang akan keluar dari Islam jika melakukan kesyirikan yang besar. Kharijum minal millah. Nah, kemudian perkara yang berikutnya atau contoh berikutnya dari perbuatan syirik besar yaitu istighatsah kepada selain Allah. Ya, al-istighatsatu bi ghairillah. Istighatsah itu semakna dengan isti'anah, minta tolong. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini persamaan kata dari isti'anah. Cuma tentu ada perbedaan. Kadar istighatsah itu lebih tinggi. Ya. Karena dia meminta pertolongan kepada Allah minal halak, dari kebinasaan. Jadi perkara-perkara yang genting, maka kalimat yang paling tepat adalah astaghith. Aku memohon pertolongan dengan amat sangat, karena merasa sangat butuh kepada Allah. Dia khawatir jikalau dia akan tertimpa kebinasaan. Itu disebut istighatsah. Ya. Taib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah. Nabi beristighatsah ketika khawatir kaum muslimin binasa. Kapan tuh? Ingat gak? Pada saat perang Badar. Nabi benar-benar khawatir karena ini menjadi penentu bagaimana eksistensi keberadaan kaum muslimin di kota suci Madinah, yang dimana Nabi menghimpun kekuatan, ya, itu di kota suci Madinah. Jika hancur, selesai, ya. Maka sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah, memohon pertolongan kepada Allah dari kehancuran, dari kebinasaan. Jadi perkara yang dimana kita diperintahkan untuk beristighatsah itu enggak kepada setiap perkara, ya, enggak ke setiap urusan. Perkara-perkara yang sangat penting kita khawatir kita tertimpa bahaya, istighatsah. Ya. Nah, tapi kalau yang sifatnya pribadi, ya, apalagi ini masih sesuatu yang sifatnya dhanniyah, prasangka, ya jangan dengan beristighatsah. Contohnya apa? Misalnya ibu-ibu dapat kabar suaminya mau nikah lagi. Ini berdugaan. Jangan kemudian beristighatsah. Ya Allah, saya minta tolong dengan amat sangat. Wa ana astaghith. Saya beristighatsah kepadamu ya Allah. Enggak. Ya, baik. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighatsah dalam surah Al-Anfal ayat ke-9. Allah firmankan, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah, kata Allah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang secara bergelombang. Masya Allah. Ini dalam peristiwa apa? Perang Badar. Karena kekuatannya nggak imbang. Dan memang nggak ada niat untuk perang. Nabi tuh himpun pasukan atau kumpulkan orang sebanyak, sebagian riwayat mengatakan 314. Sebagian lagi ada yang mengatakan 315. Ada juga yang mengatakan 319. Intinya 300-an. Sedangkan pasukan musuh yang berangkat dari Mekah menuju Madinah itu 1000-an pasukan dengan persenjataan yang lengkap, bahkan baju perang yang menutupi semua tubuhnya, termasuk komandan-komandan perang di kalangan kaum Quraisy, musyrikin Quraisy itu pakai baju perang lengkap, baju besi semua.
Abu Jahal, Abu Lahab. Semua tubuhnya ketutup dengan baju besi kecuali matanya. Allahu Akbar. Sedangkan kaum muslimin senjatanya seadanya jemaah. Karena memang saat Nabi kumpulkan sekitar 300-an orang itu, tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk menghadang kafilah dagang yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Orientalis atau orang-orang yang benci terhadap Islam, bahkan sebagian kalangan kaum muslimin mengatakan, tuh Nabi ngajarin sahabatnya untuk merampok, untuk ngebegal. Padahal enggak. Rasul perintahkan sahabatnya, ya, ketika dikumpulkan 300-an orang ini untuk mengambil kembali hak mereka yang saat mereka hijrah, itu semua ditahan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, baik. Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut dan kaum muslimin beristighatsah. Jadi kalau keadaan yang amat sangat genting, maka minta tolonglah kepada Allah dalam bentuk kalimatnya istighatsah. Ana astaghits. Ya, ya arhamar rahimin bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu kan ada ya, doa yang kita baca saat kapan tuh? Zikir pagi petang tuh. Kita tahu bagaimana godaan syaitan, tipu dayanya, wah luar biasa. Kita khawatir kita dibinasakan, digelincirkan, terkena tipu daya. Karena mereka jauh lebih pengalaman dibandingkan anak Adam. Lebih pengalaman mana? Iblis dan bala tentaranya atau kita? Iblis. Terbukti kan bapak kita Adam alaihissalam pun terkena tipu daya iblis. Sampai beliau kemudian, ya, dan juga istri beliau, ya, Ibunda Hawa alaihissalam terusir dari surga. Dan ternyata iblis dan bala tentaranya itu syaitan tidak berpuas diri ketika berhasil menggelincirkan Nabi Adam keluar dari surga. Belum selesai. Itu baru permulaan saja. Kenapa? Karena yang terjadi, ya, beliau pun dendam. Iblis pun dendam dan ingin menggelincirkan semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, jamaah sekalian serta adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Istighatsah adalah doa dalam keadaan yang amat sangat terdesak. Ya. Dan istighatsah ini merupakan min anwa'il ad'iyah, termasuk bagian dari bentuk doa. Akan tetapi doanya ini lebih khusus, lebih spesifik. Spesifiknya karena apa? Karena untuk hal-hal yang sifatnya terdesak atau genting saja. Nah, atau mungkin ketika ada seorang yang di malam hari dia kedatangan tamu nggak diundang, alias perampok misalnya. Ya, na'udzubillah wa nas'alullah afwal afiyah wa nas'alullah salamata. Ya, kalau seorang mengalami hal itu, dia lihat di jendela rumahnya tuh, ya Allah, ya, gembok garasi udah dibongkar, kemudian mereka masuk mengendap-endap, kelihatan sama kita beristighatsah. Kenapa? Terdesak. Ya, baik. Nah, beliau katakan sangat menyedihkan ketika sebagian dai ada yang mengajarkan kepada jamaahnya atau pengikutnya, apabila mereka terdesak, maka segeralah beristighatsah kepada wali. Rame gak nih hal kayak gini? Laku kan? Laku. Makanya yang disebut siapa? Allah atau walinya? Wali. Ya Syekh Badawi, ya Husain. Atau yang paling sering disebut di negeri kita cintai siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah. Ya, sering itu disebut-sebut. Padahal beliau ulama ahlu sunnah, akidahnya benar, manhajnya benar, lurus. Dan bahkan anak punya kitab karya beliau, judulnya Al-Ghunyah. Nggak ada tuh ajaran-ajaran model gitu, nggak ada. Wallahi nggak ada. Ya, baik. Tapi kemudian
diperlakukan secara berlebihan. Inilah konsep syaitan menggelincirkan manusia ketika syaitan tuh membidik manusia dengan sesuatu yang dia senangi. Kalau ini orang yang akan dia tipu daya ini dia suka kepada hal yang sifatnya agama, cinta kepada ulama atau orang saleh, maka digelincirkan dalam bentuk ghulu. Memuliakan mereka secara ghulu, berlebihan. Ini terjadi. Ketika diingatkan apa hujah mereka, Anda nih yang sedikit-sedikit ini nggak boleh, itu nggak boleh. Anda tuh nggak cinta dengan para ulama. Terjadi ya? Terjadi coba. Ya Allah. Baik. Ini terjadi. Ya Abdul Qadir Jailani. Ya, aghithni, tolong aku. Ya Allah. Nah, ucapan-ucapan kayak gitu ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya, itu bentuk kesyirikan. Bahkan terkumpul 3 kesyirikan sekaligus. Allahu Akbar. Ini hati-hati jemaah. Jadi kalau seseorang nih dia beristighatsah, kalau berdoa kepada selain Allah aja ini udah masuk kategori syirik besar. Sama, terlebih ketika seseorang beristighatsah kepada selain Allah. Karena sifat istighatsah ini harapannya begitu amat sangat besar. Karena kepepet. Ya, para ulama katakan sangat mungkin tingkat kekhusyuannya melebihi doa yang biasa. Tapi dia tujukan kepada selain Allah. Terjadilah 3 kesyirikan sekaligus. Yang pertama, ya, kesyirikan yang terjadi adalah pada sisi uluhiyah. Kenapa mereka dikatakan syirik dari sisi uluhiyah? Mudah-mudahan masih ingat. Inti tauhid uluhiyah apa? Tauhid artinya mengesakan. Allah yang kita esakan tidak lain Allah. Dari sisi apa? Kalau uluhiyah? Peribadatan. Jadi kalau antum baca buku, baca kitab, ya, atau sedang dengar penjelasan dari ustadz, ini masuk kategori tauhid uluhiyah. Berarti ini berkaitan bagaimana kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dari sisi peribadatan. Jadi semua ibadah yang kita jalani, apapun bentuknya, hanyalah kita berikan untuk atau kepada Allah. Berarti dia tauhid uluhiyahnya mantap. Nah, kalau orang beristighatsah kepada selain Allah, rusak gak tauhid uluhiyahnya? Rusak, berarti dia berdoa kepada selain Allah. Bahkan tingkat berdoa yang sangat khusus, yaitu istighatsah. Kesyirikan dari sisi tauhid uluhiyah. Yang kedua, dia menyimpang, dia jatuh kepada kesyirikan dari sisi al-asma was sifat. Ya. Saat dia panggil-panggil tuh misalnya Syekh Badawi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ya Husain dan sebagainya. Yang dengan kata lain dia meyakini orang-orang yang dia sebut yang sebenarnya mereka sudah wafat itu mendengar apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka mohonkan. Berarti mereka menjadikan orang-orang yang mereka sebut yang sebenarnya beliau-beliau itu udah wafat memiliki sifat yang sama seperti Allah, yaitu Maha mendengar. Tuh, rusak dari sisi kedua. Jatuh kepada kesyirikan yang kedua, yaitu tauhid al-asma was sifat. Yang ketiga, jatuh pula, rusak pula orang yang ketika beristighatsah kepada selain Allah, rusak dari sisi syirik ar-rububiyah, rusak dari sisi tauhid rububiyahnya. Atau dengan kata lain mereka jatuh kepada kesyirikan dari sisi rububiyah. Ya. Siapa yang mampu memberikan pertolongan di saat seorang hamba tidak ada satupun yang mampu menolongnya kecuali hanyalah Allah. Ini orang di mana yang disebut di mana? Bahkan udah jadi mayat lah, udah wafat. Ya, dan dia yakini orang yang dia sebut-sebut yang sebenarnya dia tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat bisa melakukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Berarti ini kan berkaitan dengan perbuatan Allah yang secara khusus hanya Ia yang mampu melakukannya. Rusak dia dari sisi tauhid ar-rububiyah.
Ya Allah. Jadi 3 kesyirikan sekaligus. Orang yang beristighatsah kepada selain Allah rusak dari sisi uluhiyah, al-asma' was-sifat, dan yang terakhir ar-rububiyah. Ya Allah. Ya. Nah, ini sangat diyakini, bahkan sebagian kalangan meyakini bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, beliau tuh memiliki fasilitas kun dari Allah, atau yang sama dengan Allah. Jadi kalau dia disebut kun fayakun, makanya minta langsung kepada Syekh Abdul Qadir. Ini luar biasa juga. Ini penyimpangan yang nyata dari sisi tauhid dan dari sisi akidah. Ini sekarang banyak penyimpangan jemaah. Ana baru dapat postingan tuh. Ya Allah. Ada orang di postingan video tersebut, dia baru ngelipet kain kafan. Udah ada yang tahu belum? Kain kafan dilipet. Kemudian diwawancarai. Ternyata dia baru saja ngejalanin satu ritual. Baru Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Siapa nanti yang Anda mau kirimin? Allahu Akbar. Subhanallah. Saya merasakan sensasi yang luar biasa dalam kehidupan ini, sehingga mendapatkan ketenangan. Ya Allah. Kendaraannya apa? Kafan. Untung kagak keterusan nih orang. Jadi habis dibungkus kafan, terus dia merasa tuh melakukan mi'raj, menembus 7 lapis langit sampai kepada Sidratul Muntaha. Ya Allah. Terjadi jemaah. Yakin. Bagi orang-orang yang tidak siap menerima tantangan, jangan melakukan ini. Masya Allah. Terjadi jemaah. Wallahi terjadi jemaah. Lagi-lagi di negeri yang kita cintai, memang selalu mencetak rekor-rekor dunia jemaah. Seperti belum ada orang ngaku ya. Orang ngaku zaman sekarang nih, zaman canggih kayak begini nih, ya mampu nembus 7 lapis langit. Negara-negara super canggih aja tuh yang bisa, yang mereka klaim ya bisa menembus lapisan atmosfer. Ya. Itu belum ada yang ngaku sampai 7 lapis langit, bahkan sampai ujungnya Sidratul Muntaha. Ini ngaku bisa. Cuma pakai apa? Kain kafan. Tukang kain kafan laku. Allah musta'an ya Rabb. Ini terjadi jemaah. Kemudian berkaitan dengan masalah istighatsah, ya, ketika sebagian kalangan mengimani, meyakini bahwasanya makhluk atau sebagian makhluk yang dia sering sebut-sebut di dalam istighatsahnya itu mampu memberikan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Ya. Sementara Nabi aja ketika perang Badar itu nggak bisa menundukkan pasukannya Abu Jahal. Nggak bisa. Ya, makanya Nabi pun beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang disebut Syekh Badawi Al-Husain, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, yang beliau-beliau telah menjadi mayat dan berada di dalam tanah? Apakah kemudian bisa membantu kesulitan mereka? Tentu enggak, cuma. Tapi ini menyangkut keyakinan, susah, cuma. Ya. Kemudian bentuk syirik besar yang berikutnya, bernazar kepada selain Allah. Nazar hukum asalnya ibadah. Ya, hukum asalnya dia adalah ibadah. Di antaranya Imran bernazar, ya, untuk benar-benar meningkatkan ibadah tuh. Jikalau mendapatkan keturunan, tapi nggak ada syarat, ya nggak ada syarat. Baik, dia ingin lebih meningkatkan ibadah di sisi Allah. Dan ternyata nazar ini, sekalipun dipersyaratkan, misalnya ana mau puasa 3 hari atau 5 hari kalau ana berhasil ketemu jodoh. Rupanya ini jomblo yang sudah amat sangat pengen ketemu jodohnya, gitu ya. Pokoknya kalau ana nih di nazar yang ke-17 ini berhasil, ana puasa 5 hari, gitu ya. Masya Allah. Berarti ini muqayyad, ada syarat nih. Secara hukum fikih boleh, dan dia wajib menunaikan. Kalau ternyata akhirnya nazarnya berhasil,
Tuh akhwat nerima dia dan akhirnya menjadi istrinya. Dia harus wajib tunaikan tuh 5 hari berpuasa. Tapi sifat nazar yang seperti ini ya, yang dengan syarat baru dia mau menunjukkan ketaatan, Nabi pernah mengatakan la yustakhraju minal bakhil. Tidaklah ia keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil. Dia mau menunjukkan peningkatan dari sisi ketaatan kalau dapat sesuatu. Walaupun secara hukum boleh, bahkan wajib dia tunaikan. Nah, ini menjadi lebih bermasalah lagi kalau nazar dia ya ternyata dilakukan dalam bentuk mempersekutukan Allah. Kalau ini proyek berhasil, pokoknya anak bakal datengin kuburan apa nih? Anak berdiam di situ, anak ibadah tuh 3 hari 3 malam. Ya Allah, jadi berdoanya di hadapan kuburan. Ya, makanya kita kalau ziarah kubur setelah dari Raudhah, kita akan keluar kemudian mengarah ke melewati kuburan Nabi kita Muhammad SAW dan kedua sahabatnya. Nabi cuma ajarkan kita mengucapin salam, atau kalau mau nambah dengan salawat, mengucapkan salawat. Itu. Makanya petugas-petugas di Masjidin Nabawi yang ditugaskan khususnya ya di areal pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kalau udah mulai angkat tangan menghadap ke kuburan Nabi, diingatin. Tak boleh. Doa itu menghadap kiblat kepada Allah, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adabnya kita cuma diperintahkan untuk mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat minggir lagi ke sisi kuburannya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Abu Bakar As-Siddiq wa rahmatullahi wa barakatuh. Bergeser lagi ke sisi kuburannya Umar ibn Al-Khattab, Assalamu alayka ya Umar ibn Al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai. Ya. Taib. Jadi ternyata ada orang bernazar hajatnya dipenuhi oleh Allah, tapi ternyata yang dia lakukan adalah bukan menambah ketaatan kepada Allah, tapi justru melakukan kesyirikan. Kalau proyek berhasil, anak bakal kontemplasi di kaki gunung apa misalnya, Masya Allah. Udah gitu bahasanya dia buat samar. Anak akan bertahannuts. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saat di gua Hira. Ya Allah. Ya. Jatuhlah dia kepada kesyirikan. Ya. Dan ini masuk kategori syirik yang besar. Nah, jadi hukum asalnya nazar itu adalah bentuk ibadah, khususnya jika tidak dipersyaratkan. Makanya Allah pun puji orang-orang yang menunaikan nazarnya tanpa syarat ya, yang tanpa syarat. Ya. Dia bernazar untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Al-Insan ayat 7. Mereka menepati nazar dan mereka itu takut akan satu hari yang azabnya itu merata di mana-mana. Ya Allah. Jadi nazar yang mereka tunaikan diantaranya karena mereka takut tuh kepada Allah, makanya mereka meningkatkan ketaatan dalam bentuk ibadah ditingkatkan oleh mereka. Itu. Yang berikutnya bentuk syirik besar. Ya, jadi kalau tadi nazarnya itu ditujukan kepada selain Allah, bukan semakin meningkatkan kepada Allah, tapi justru dia mempersekutukan Allah, ya. Maka jatuhlah dia kepada syirik besar. Yang berikutnya beristi'adzah atau minta perlindungan kepada selain Allah. Makhluk apa yang sering dijadikan sebagai sarana perlindungan oleh manusia? Makhluk apa cuma? Jin. Benar gak? Yang sejin. Ya, itu yang paling sering tuh dijadikan sebagai sarana untuk meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah katakan, Allah firmankan dalam surah Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin
fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di kalangan manusia suka banget tuh minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan bangsa jin. Jin seneng, makanya akhirnya apa yang terjadi? Dia tambah lagi bagi mereka dosa dan kesalahan. Saat sebagian hajat yang dia inginkan dengan izin Allah bisa dipenuhi oleh jin tersebut, maka itu yang menjadikan mereka semakin bertambah sesat. Mereka semakin jatuh kepada kesalahan, sehingga semakin mereka berserah diri kepada kalangan bangsa jin dan yakin untuk meminta perlindungan kepada bangsa jin. Tuh jemaah. Ya Allah. Ya, jadi beristiadzah seharusnya hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan hanya kepada Allah. Makanya kalau orang minta perlindungan kepada selain Allah, jatuh dia kepada syirik besar. Ya Ustaz, bukankah seorang istri, seorang anak, seorang istri diminta perlindungan kepada suaminya dan suami wajib melindunginya? Bukankah seorang anak itu juga dia meminta perlindungan, hal yang lazim diminta perlindungan kepada kedua orang tuanya? Benar gak? Berarti jatuh juga kepada kesyirikan dong. Karena kan di sini ya beristiadzah meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu kan bentuk minta perlindungan juga kepada selain Allah. Ada yang bisa jawab? Nah, jatuh syirik ya kalau begitu? Tidak. Enggak setiap permohonan perlindungan yang kita tujukan kepada selain Allah otomatis itu jatuh kepada kesyirikan. Lihat dulu perkaranya apa, masalahnya apa. Jika masalah yang kita minta tolong kepada selain Allah itu bisa dilakukan oleh orang yang kita mintakan tolong, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang hanya Allah mampu melakukannya, nah di sini nih jatuh dia kepada kesyirikan. Ya, jatuhlah dia kepada kesyirikan. Taib. Minta tolong, minta perlindungan kepada manusia. Jika memang manusia itu mampu melakukannya, boleh. Karena kalau kita salah paham, ntar kita nggak minta tolong nih sama istri kita. Yang bikinin abang kopi dong yang. Abang minta tolong. Istrinya salah paham. Jangan bang, nanti Anda jatuh pada kesyirikan. Ya Allah. Kalau begitu, bikinin kopi sih bisa istri, manusia bisa. Silakan kita minta tolong. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang manusia nggak mampu melakukannya, ya, maka hanyalah minta tolong kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Kita mau pergi safar nih, ya, dan kita nggak punya kemampuan untuk melindungi orang-orang yang kita cintai nih, agar dijaga tuh keselamatannya dan sebagainya. Kita udah beda tempat kan. Maka kita minta tolong kepada siapa? Pada Allah. Ya, makanya di antara doa safar kan kita memasrahkan diri bahwasanya Allah adalah wal khalifatu fil ahli. Pengganti yang paling tepat untuk menjaga keluarga penjaga kita. Ya. Teman terbaik di dalam safar kita dan pelindung terbaik untuk keluarga kita yang kita tinggalkan tuh. Di situ terkandung bagaimana kita tuh memohon perlindungan kepada Allah. Karena kita nggak mampu. Paling kita mampu hanya sebatas mantau. Ketika kita udah sampai tempat safar, kita tanya, mah gimana Umi, gimana Mi, yang gimana nih anak-anak, kamu kabarnya? Gitu. Ada pun yang benar-benar menjaga orang-orang yang kita cintai di saat kita pergi safar, itu cuma Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebab turunnya ayat ini, Al-Jin, ayat ke-6, para ulama tafsir menjelaskan, dulu orang-orang Arab itu mereka kalau singgah di satu tempat, biasanya di lembah, di bukit-bukit. Nah, di wilayah Sahara, padang pasir. Mereka sering berkata, ya aku minta perlindungan kepada penjaga lembah ini. Ya, dari segala bentuk keburukan. Yang dimaksudkan mereka siapa nih? Bangsa jin.
Kemudian Allah turunkan ayat ini. Ternyata masih terjadi gak keyakinan banyak manusia tuh minta perlindungan kepada selain Allah, khususnya kepada bangsa jin. Asik kan? Tempat-tempat yang diyakini angker, yang bisa menimbulkan madarat, diyakini bisa menimbulkan madarat, maka kalau lewat ada syarat-syarat yang mesti dilakukan. Jalan lagi lengang, tiba-tiba tin tin tin, ngapain itu? Klakson-klakson. Iya. Ini tempat angker kan. Mesti begitu biar selamat tuh. Lempar-lempar koin. Permisi mbah, permisi mbah. Ada siapa? Terjadi ya nih. Hati-hati cuma. Ya. Na'udzubillah wa nasallallahu al-afiyah. Ya. Taib. Jadi tipu daya jin, yang dimana jin ini kan termasuk di antara as-saqalain, dua makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Artinya terkena beban syariat. Ya, wajib mengerjakan perintah Allah, wajib menjauhi larangan Allah. Golongan mereka, ya, para ulama jelaskan terbagi menjadi dua. Mereka terbagi menjadi dua. Ada yang saleh dan ada yang enggak saleh. Sebagaimana dalam surah Al-Jin ayat ke-11, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqa kidada. Dan sesungguhnya di antara kami nih, bangsa jin yang ngomong nih. Sesungguhnya di antara kami ada ya kelompok yang saleh dan juga yang enggak saleh. Ini kata bangsa jin. Adalah kami para jin itu menempuh jalan yang beda-beda. Berarti sama kayak manusia. Golongan manusia yang saleh sekalipun dia Islam, ya ada yang saleh, ada yang enggak saleh. Jadi jangan tertipu daya ketika ada orang kesurupan, ya kemudian dikatakan saya jin muslim. Ya, ente emang jin muslim, tapi muslim yang bandel. Karena kalau muslim yang saleh yang baik, dia nggak akan mau tuh mengganggu manusia, berinteraksi dengan manusia. Jin yang baik nggak akan mau tuh ganggu-ganggu manusia. Sebagaimana kita, manusia yang baik nggak mau juga ganggu mereka atau berinteraksi dengan mereka. Masing-masing. Ya, makanya banyak orang tertipu daya. Antum ngapain ngomong sendiri? Ustaz nggak tahu. Ana lagi dakwahin jin, Ustaz. Ya Allah ya Rahman. Subhanallah. Terjadi cuma tipu daya bangsa jin. Itu luar biasa. Ya. Dan siapa gembongnya bangsa jin yang jahat ini siapa? Iblis. Ya, jadi kita paham ya, iblis itu dari kalangan bangsa jin. Itu gembongnya syaitan. Syaitan itu penisbatan kepada sifat buruk. Ya, yang disandarkan kepada bangsa jin dan juga manusia. Nah, jadi kalau manusia mengikuti kecenderungan sifat buruknya, hawa nafsunya, berarti dia menjadi pengikut iblis. Sebagaimana kalangan bangsa jin yang punya perilaku yang buruk. Dan yang tidak akan mati kecuali dengan datangnya hari kiamat, itulah yang kemudian disebut iblis. Jadi jangan salah paham ya. Iblis itu adalah ya yang memang nggak mati-mati kecuali dengan datangnya hari kiamat, itu iblis. Kalau yang lain tidak ditangguhkan umurnya. Ya. Karena memang Allah perkenankan permintaannya iblis. Ya, agar ditangguhkan kehidupannya. Di banyak ayat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis. Ya, dan kita mesti waspada jemaah dengan tipu daya iblis, karena dia telah berhasil memberikan tipu daya kepada bapak kita dan juga ibu kita Adam alaihissalam dan juga ibunda Hawa alaihassalam. Ya Allah. Terus yang model seperti pocong, kuntilanak, apa lagi? Suster ngesot termasuk juga kali ya. Ya, sundel bolong. Itu apa tuh? Itu apa? Hah? Itu masuk kategori apa tuh? Setan.
Iya, setan dari kalangan mana tuh? Bangsa jin. Yang mereka melakukan tasyakul, penyerupaan diri sebagai bentuk tipu daya kepada manusia. Dan sebenarnya kalau yang kayak begitu tuh tipu daya yang lemah tuh. Yang berat itu adalah tipu daya saat ya dia masuk menggoda hati kita tuh. Tapi kalau yang makhluk-makhluk begitu tinggal bacakan ayat kursi, selesai. Tapi yang berat kita hadapin kan saat dia membisikkan hati kita. Sehingga lebih condong memperturutkan hawa nafsu. Itu yang berat. Kalau yang begitu sih ya kita baca ayat kursi dengan yakin insya Allah selesai. Atau ayat-ayat perlindungan. Ya. Dan memang para ulama katakan tasyakulnya mereka, penjelmaan yang mereka lakukan itu menyesuaikan dengan imajinasi ya, tempat di mana orang-orang yang digoda oleh bangsa jin seperti apa itu disesuaikan. Di Indonesia ternyata imajinasi setannya, ya imajinasi orang-orang kita nih setan-setan yang gembel. Ya makanya begitu, pocong, sundel bolong, kuntilanak, gelantungan, begitu kan gembel-gembel semua. Yang pakai ngesot itu ya gembel tuh. Coba di Eropa, radanya necis gak penjelmaannya? Necis, pakai jas. Apa tuh? Vampir, kan gitu ya. Beda, sesuai dengan imajinasi. Allah ini benar jemaah. Ini penjelasan para ulama. Di antara Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab beliau Al-Aqidah fi Dhaw'il Qur'ani was Sunnah. Masya Allah. Beliau membahas panjang lebar tentang alamul jin wasyayatin. Kayak gitu jemaah. Ya. Itu tipu dayanya tuh kayak begitu. Adapun dalam bentuk aslinya mereka nggak bisa kita lihat. Mereka hanya bisa dilihat oleh hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki, di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat para sahabat heran dengan ekspresinya Nabi, ternyata Nabi cerita ada sebagian bangsa jin yang mereka membawa api dan hendak menyakiti beliau. Sahabat nggak lihat, Nabi lihat dalam wujud asli. Tidak ada yang bisa melihat kecuali di antara para nabi dan rasul. Apa dalil yang menjadikan dasar bahwasanya mereka dalam wujud aslinya nggak bisa kita lihat? Itu dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 27. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagaimana hebatnya dalam tanda petik prestasi iblis dan bala tentaranya, yaitu syaitan, yang telah berhasil menggelincirkan bapak kita Nabi Adam sehingga terusir dari surga. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Ya Allah, tegas banget nih. Allah sayang banget sama kita. Allah sayang kepada anak cucu Nabi Adam. Sebagaimana Allah juga pernah mengingatkan Nabi Adam alaihissalam agar tidak terkena tipu daya iblis. Ya, Allah juga ingatkan anak cucu Nabi Adam akan tipu daya syaitan, anak buahnya iblis. Ya. Taib. Di dalam surah Al-A'raf 27. Wahai anak cucu Nabi Adam, jangan sekali-kali kalian nih ya begitu mudah bisa ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ya, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma. Dan dengan sebab itu akhirnya dia menanggalkan dari keduanya, dari bapak kita nih pakaiannya sehingga tampaklah kedua auratnya. Lihat kelanjutan ayat tersebut ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, sesungguhnya syaitan dan kabilah-kabilahnya, kelompok-kelompoknya melihat kalian di satu tempat yang dimana kalian nggak lihat mereka. Inilah yang menjadikan para ulama katakan musuh kita syaitan itu adalah musuh yang berat. Kenapa dikatakan musuh yang berat? Karena mereka menang posisi. Kita berhadapan dengan musuh yang nggak bisa kita lihat, sedangkan mereka lihat kita. Berat gak? Berat. Kita ngadepin COVID aja. COVID kelihatan kasat mata gak? Enggak.
Semoga Allah angkat wabah ini, insya Allah udah lebih baik. Coba aja, udah prokes sebelum ada pengumuman dari pemerintah bahwasanya sekarang udah masa apa setelah pandemi, endemi ya, anak nggak mau keluar, saking prokesnya. Tapi ternyata sekeluarga kena COVID. Sering nggak kejadian kayak gitu? Karena yang dihadapi adalah sesuatu yang tidak tampak, nggak kasat mata. Begitulah musuh kita, jemaah. Makanya para ulama katakan yang kita hadapi ini adalah musuh yang berat, dengan segala bentuk tipu dayanya, dengan pengalaman yang lebih hebat dibandingkan kita. Ya Allah. Ya, jadi Allah udah ingetin kita tuh. Sebagaimana Allah juga ingatkan bapak kita dan ibu kita Nabi Adam dan juga ibunda Hawa alaihi wassalam. Ya, taib. Jadi tipu daya jin itu sangat luar biasa, jemaah. Maka janganlah kemudian kita meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ya, Isya. Kita lanjut setelah melaksanakan salat Isya. Tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Baik. Dari beberapa dalil yang kami sebutkan sebelumnya, bahwasanya kalangan bangsa jin itu memang memiliki kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok ya, sebagaimana yang tadi sudah Ana sampaikan. Ya, makanya sampai kemudian di antaranya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, beliau jelaskan tuh di antara kelompok-kelompok syaitan yang suka melakukan tipu daya atau godaan kepada manusia itu beraneka ragam. Ada yang mereka datang kepada kalangan anak-anak, al-atfal. Makanya kadang anak-anak ya mereka secara tiba-tiba yang sebelumnya sehat tapi kemudian menunjukkan gelagat yang tidak lazim. Ya, itu biasanya terkena gangguan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan ya atau ingatkan kita ya umatnya agar mengkondisikan anak-anak di saat waktu maghrib masuk ke dalam rumah. Jadi nggak semua hal yang kita dapati dari kedua orang tua kita kemudian kita katakan semua menyimpang dari sisi syariat. Enggak. Kalau yang memang sesuai dengan syariat kita jaga, kita pertahankan. Ingat gak antum? Ya, kalau anak pribadi ingat, orang tua tuh ingetin kalau udah menjelang maghrib masuk rumah. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya syaitan mereka yantashir. Ya, mereka menyebar di waktu menjelang malam, menjelang maghrib, dan kekuatan mereka bertambah. Maka Nabi perintahkan agar yang memiliki anak kecil ya masukkan mereka ke dalam rumah. Ya, masya Allah. Dan mereka memiliki kabilah-kabilah, kelompok-kelompok. Ya, ada juga yang kemudian disebutkan oleh para ulama jin yang sifatnya ganas, ya, diantaranya ifrit. Kalau sampai Indonesia udah nggak ifrit lagi, iprit. Itu ifrit dengan ain, ya. Kemudian ada juga yang memang jobnya itu ngegoda kita di saat salat. Benar gak? Yang disebut dengan sebagian ulama ngebacanya dengan bikasril kha wa zai. Kha dan zainya dibaca kasrah, khinzib. Ada sebagian mengatakan khanzab bi fathil kha wa zai. Ala kulli hal mau dibaca khinzib atau khanzab ya. Itulah golongan yang suka goda kita di saat kita salat. Apa bentuk godaan dia, bangsa jin, syaitan? Di saat kita sholat, di saat kita diingatkan perkara-perkara yang di luar sholat, kita lupa. Di sholat diingetin. Ngalamin gak? Ngalamin kan? Ya Allah, gimana kunci motor, nyariin tuh. Di sholat ingat, oh iya masih nyantel. Tuh. Selesai sholat, salam, lupa lagi tuh. Subhan, khinzib. Ya, melupakan jumlah rakaat itu tuh khinzib tuh. Yang masuk di saat kita tidur sehingga membuat mimpi buruk.
Ya, itu terjadi ya. Terjadi. Makanya mereka disebutkan waqabiluhu. Ya, waqabiluhu huwa waqabiluhu. Bangsa jin dan juga kabilah-kabilahnya, kelompoknya itu, ya, mereka melihat kita di mana kita justru tidak bisa melihat mereka. Jadi berkabilah-kabilah. Sampai pula ketika Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi menjelaskan di dalam kitab Tauhid, kalau akhta sekitar bab ke-30-an ya, entah 31 atau 32 ya. Pada bab tentang tatayyur, beliau bawakan tuh riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tiyarata wala adwa wala ghawla. Bukan karena tatayyur, bukan karena wabah penyakit, bukan pula karena ghaul, kelompok atau kabilah dari kalangan bangsa jin yang suka memberikan kemadaratan kepada manusia yang menjadi penentu madarat itu bisa menimpa diri kita. Itu cuma faktor sebab. Bahkan tatayyur bukan faktor sebab, tapi dianggap sebagai sebab kemadaratan. Ya. Nabi sebutkan ada kata wala ghaula. Ghaul itu kelompok bangsa jin yang sering memberikan gangguan. Bahkan sifat gangguannya mencelakai manusia. Ghaul namanya. Orang kita, orang Indonesia susah ngomong ghain. Makanya jadi gaul. Nah, makanya kalau ada anak gaul, mak-mak gaul, masih bangga. Wah, kita mah mak-mak gaul, Ustaz. Ya Allah, kita ini anak gaul. Padahal gaul itu siapa? Setan ya. Berarti anaknya siapa kalau anak gaul? Itu cuma. Mereka tipu dayanya luar biasa cuma. Setelah kita faham tentang tipu dayanya yang begitu beragam, jangan sampai justru kita beristi'adzah, minta perlindungan justru kepada mereka. Ya. Na'udzubillah wa nas'alullah al-afiyah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar yang berikutnya contohnya adalah adzabhu li ghairillah. Ketika melakukan ibadah yang bentuknya menyembelih tapi ditujukan kepada selain Allah. Ini kita nanti mau kurban nih. Setelah Dzulqa'dah kita masuk Dzulhijjah. Ya, kita niatkan yang Allah berikan kemampuan atau yang kita sekarang ini merasa belum mampu, semoga Allah mampukan nanti untuk bisa berkurban, menyembelih. Ya. Nah, berikan sembelihan kita itu untuk Allah semata, bukan kepada selain Allah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengingatkan nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, tentang 4 perkara. Apa saja itu? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknat orang-orang yang suka menyembelih hewan tapi bukan diberikan untuk Allah. Di Indonesia banyak gak? Banyak. Bangun rumah nyembelih gak? Nyembelih. Apa tujuannya? Keyakinannya agar enggak diganggu. Tuh. Alhamdulillah. Bangun jembatan nyembelih gak? Nyembelih. Ngancurin gunung untuk dibangun apa, misalnya villa atau bangunan apa, nyembelih gak? Nyembelih. Ya Allah. Itu di Arab, gunungnya bukan gunung kayak kita nih. Gunung kayak kita tuh ya mudah untuk dihancurkan karena bukan berasal dari batu-batu hara. Hara itu batu-batu cadas ya. Gunung-gunung cadas yang batunya tuh keras, hitam, tajam dan licin. Masya Allah. Di Arab dihancurin, bahkan bukan cuma dihancurin tuh, dibolongin, dijadiin terowongan. Nggak pernah ada satupun ayam tuh disembelih, apalagi onta, untuk dijadikan sebagai sesaji. Nggak ada. Tapi kokoh bangunannya. Ya Allah, kita nih belajarnya di Amerika atau di negara-negara yang tingkat teknologinya maju. Tetap aja tuh keyakinan syiriknya kuat. Kuat gak? Iya. Mereka juga yang kadang kalau mereka nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah, mereka jalani itu ritual. Mesti sembelih kebo,
sembeli apapun, ya mungkin kambing, sapi dan sebagainya. Ya, yang tujuannya apa? Agar bangunan yang didirikan menjadi kokoh. Ya Allah. Untuk syarat pengobatan. Terjadi gak? Ya Allah. Ya, dua kerugian tuh. Ketika seseorang untuk mendapatkan kesembuhan, dia melakukan cara yang jatuh kepada kesyirikan. Yang pertama, dia jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, dikerjain dia oleh dukun berkedok, ustadz. Dulu viral kan? Viral. Ya Allah. Itu semua sebagai persyaratan saja tuh. Yang dukun tetapkan, yang dimana dukun itu adalah sekutunya para syaitan atau bangsa jin yang ingkar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk amalan syirik besar yang lain di antaranya adalah as-sihir. Sihir. Ya, dan sihir ini masuk kategori syirkul akbar, syirkul akbar. Syirik yang besar jemaah. Ya. Karena hampir bisa dipastikan orang yang melakukan sihir itu ada jalinan kerjasama antara dirinya dengan bangsa jin. Ya. Naam. Allah firmankan di antara dalam surah Al-An'am 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Al-An'am 128. Dan ingatlah di hari ketika Allah kumpulkan mereka semua, ya, manusia, bangsa jin semua dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan malaikat pun dikumpulkan. Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya, wahai Rabb kami telah saling mendapatkan kesenangan. Oh iya, manusia senang tuh yang kerjasama dengan jin. Kenapa? Permintaannya terkabul kan? Terkabul, sebagian terkabul tuh dengan izin Allah. Makanya senang akhirnya kan? Ustadz nih begini, yang kalau kita punya masalah, kita belum cerita, dia tahu tuh. Kita punya penyakit, kita belum cerita, dia tahu penyakit kita. Ini baru ustadz jempolan tuh. Dia terkena tipu daya. Seneng tuh, seneng. Setannya seneng karena dia berhasil menipu anak Adam. Manusianya yang tertipu pun seneng karena dia merasa punya kekuatan. Tuh. Makanya sampai kemudian mereka berkata, kami telah saling mendapatkan kesenangan. Dan sekarang adalah waktu yang telah engkau tentukan buat kami telah datang. Kemudian Allah berfirman, ya, apa kata Allah? Neraka tuh tempat kalian selama-lamanya. Na'udzubillah. Karena mereka melakukan kesyirikan, syirik yang besar, bekerja sama dengan kalangan bangsa jin dalam melakukan sihir di antaranya. Lihat kata Allah, ya, berapa lama mereka dimasukkan ke dalam neraka? Khalidina fiha, selama-lamanya. Ya. Kecuali jika Allah menghendaki lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, ya. Jadi jin tuh senang ketika manusia ngikutin keinginannya tuh. Walaupun cuma memenuhi keinginan jin untuk dibikinin kopi. Antum hati-hati. Orang tuh yang mau meruqyah itu harus punya ilmu. Tauhidnya harus mantap. Enggak cuma dia fasih ngebacakan ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa yang Nabi ajarkan, atau doa-doa yang kandungan maknanya pemasrahan diri kita kepada Allah. Tapi dia juga harus punya bekal tauhid yang mantap. Di ruqyah orang yang asra itu kesurupan, kerasukan jin. Jinnya kepanasan, iya saya nyerah. Keluar. Ukhruj ya adu Allah, keluar Anda wahai musuh Allah. Tegas sama mereka. Tapi kemudian karena kurang ilmu, iya saya keluar, saya akan keluar, saya nggak kuat. Tapi tolong
penuhi permintaan saya satu aja, bikinin kopi, nggak pakai gula yang pahit. Ya Allah, diturutin, nanti saya pasti keluar. Kalau diturutin tertipu dia. Kenapa? Karena dia memenuhi permintaan dari bangsa jin. Coba. Katakan kepada dirinya tanpa syarat ente keluar. Ya. Kalau enggak saya terus bacakan sampai Anda terbakar hangus. Gitu juga. Kalau kurang ilmu, bikinin kopi. Biar dia sembuh tuh. Nah, kalau udah dibikinin kopi, seneng dia. Oh. Andai pun tuh jin mau keluar, tapi dia telah berhasil menggelincirkan orang tersebut, si peruqyah, ya, meyakini bangsa jin memiliki kekuatan, ya, atau bekerja sama dengan bangsa jin. Ya Allah. Taib. Begitu pula manusia juga senang ketika hajatnya dibantu oleh jin dengan sihir, ya. Makanya hati-hati nih manusia dengan sihir. Kenapa? Bisa menjadikan gugurnya syahadatnya dan keluar dari Islam. Kalau gugur syahadatnya, berarti kan batal keislamannya. Batal pula syahadatnya. Otomatis keluar dari Islam. Kecuali dia mau bertobat dan kembali untuk tajdidus syahadah. Memperbaharui syahadatnya. Berat jemaah. Ya, makanya konsekuensi pelaku sihir pun tegas. Hukumannya tegas. Nabi katakan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ya, haddus sahir dharbatu bis-saif. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal pakai pedang. Tanggung-tanggung. Dan para ulama katakan, ya, kenapa sampai begitu tegas hukuman bagi orang-orang yang melakukan sihir? Ya, karena bahaya tukang sihir di antaranya mereka jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, kemadaratan yang mereka timbulkan itu merusak ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Memisahkan antara suami istri. Membuat pasangan yang udah bertahun-tahun gak punya keturunan. Itu sihir tuh. Membuat dagangan orang gak laku tuh. Ya Allah. Anak baru masak nasi. Ini diangkat nih oleh beliau nih. Guru kita. Ya. Ustaz Firanda beliau katakan sahibnya itu buka usaha, baru masak nasi langsung basi. Baru masak nasi ya dibuka rumah makan basi. Jadi kalau beliau dagang tuh harus ruqyah dulu tuh. Atau sering pelanggannya bilang, kok nggak buka sih? Padahal buka. Ini pengaruh apa nih? Sihir. Ya. Ya di bahasa kita nih beragam. Ada istilah santet, teluh, apalagi guna-guna. Intinya sih sihir gitu. Ya. Nah, kerusakannya itu bukan hanya individu, merusak ketentraman masyarakat, tatanan sosial dan sebagainya. Maka memang idealnya diatur dalam Islam. Ini pemerintah ambil bagian nih. Bikin kanun, bikin undang-undang khusus untuk menangani permasalahan sihir. Ya. Karena mengingat kerusakan yang ditimbulkan itu bisa merusak stabilitas masyarakat, jemaah. Dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat secara umum, ini kewenangan siapa? Pemerintah. Ya, baik. Nah, ya. Kemudian apalagi bentuk syirik besar, perbuatan yang masuk kategori syirik besar, dan semoga Allah jauhi kita dari perbuatan tersebut, yaitu ruqyah syirkiyah. Jadi ada ruqyah syar'iyah, ada syirkiyah. Ya, jampe. Ruqyah itu secara bahasa jampe-jampe. Tapi kalau yang syar'i, jampe-jampe yang diucapkan adalah bacaan Al-Quran, doa-doa yang Nabi ajarkan. Nah, seperti itu. Kalau yang syirkiyah, ya hasil dia mungkin dapat dari mimpi. Ya. Atau dia hasil semedi, bisikan syaitan dan sebagainya. Nah, seorang yang meruqyah dengan menyebut-nyebut nama para jin, disebut-sebut tuh nama jin. Karena mereka juga kan belajar nih, oh ruqyah itu lagi ngetren. Orang banyak tahu ini solusi dalam Islam.
Makanya sekalipun syirkiyah, labelnya di spanduk ruqyah syariah, jangan ketipu. Ya kan? Ini praktek-praktek ruqyah syirkiyah pun pakai label syariah, padahal syirkiyah. Bagaimana kita bisa tahu? Kita mesti berilmu dulu. Gimana saat orang itu meruqyah? Kita lihat. Baca zikirnya dikencengin, baca bismillah, tapi kemudian dia qomat kamit. Nah, itu yang qomat kamit itu tuh. Dia sedang melakukan perjanjian MOU dengan bangsa jin. Apaan Ustaz bacanya? Ya nggak tahu. Kan ini syirik, jangan dipelajari. Ya, Masya Allah. Taib. Ini sebagai bentuk kerjasama mereka, meminta pertolongan kepada bangsa jin. Makanya Nabi katakan, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, ya, kemudian jimat-jimat, kemudian tiwalah itu sihir atau pelet, ya, itu semua adalah bentuk kesyirikan. Ya Allah, di saat isi dari jampi-jampi tersebut adalah bentuk permintaan tolong kepada bangsa jin dengan lafaz-lafaz yang mereka ajarkan kepada sebagian manusia. Hati-hati itu. Makanya Al-Quran dibalik-balik kadang, ya, ditumpuk-tumpuk, ayat ini ditumpuk dengan dicampur-campur, ya, ya Allah. Baik. Dan itu adalah bentuk tipu daya syaitan untuk menggelincirkan anak Adam. Satu lagi anak ingin sampaikan, strategi yang dilancarkan oleh syaitan, iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia, itu strateginya adalah mereka punya skala prioritas, jemaah. Masya Allah. Mereka pakai skala prioritas. Upaya mereka yang pertama adalah mereka gelincirkan anak Adam agar jatuh kepada kekufuran. Ini target awal. Kalau kufur berarti keluar dari Islam. Selesai. Tamat tuh riwayat, ya, manusia tersebut. Udah berhasil, ya, dimasukkan ke dalam golongannya atau pengikut iblis. Berhasil ya iblis dan bala tentaranya syaitan. Kita lihat kan, banyak orang yang kufur, banyak orang yang murtad, banyak orang yang menyembah kepada selain Allah. Dia nyembah Nabi Isa, dia nyembah Uzair, dia nyembah matahari. Ya, dia keluar dari Islam, murtad. Itu bentuk keberhasilan enggak? Keberhasilan. Berapa juta atau berapa miliar manusia yang kemudian mereka tidak mau memeluk Islam, itu sebagai bentuk keberhasilan iblis dan bala tentaranya. Kalau nggak berhasil dikufurkan, dia pakai pintu lain, mereka pakai pintu lain, prioritas lain, dibikin jatuh kepada kesyirikan. Tetap Islam statusnya di KTP Islam, tapi jatuh pada perbuatan syirik. Tuh. Ya. Tahap ketiga nggak berhasil, dikufurkan, disyirikkan, maka dijadikan dia munafik. Ya Allah. Jadi nggak pernah nyerah, jemaah. Mereka tidak pernah menyerah. Tipu dayanya luar biasa. Dan mereka jauh lebih pengalaman dibandingkan manusia. Kemudian jika nggak mampu juga untuk dikafirkan, disyirikkan, dimunafikkan, maka ia pakai prioritas yang lain, level di bawahnya. Mereka dijadikan cinta dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah. Nggak mampu juga, maka tahapan berikutnya, ya, dijerumuskan kita anak Adam untuk melakukan dosa-dosa besar. Ini hati-hati nih, tipu daya setan nih. Anak kan yang penting nggak syirik Ustadz. Anak udah matang nih tauhid anak nih. Insya Allah nggak akan jatuh kepada kesyirikan. Tapi digelincirkan dalam bentuk mudah untuk melakukan dosa besar. Dia usaha masih bergelut dengan riba. Yang penting kan nggak syirik. Ya. Kalau nggak syirik kan andai pun nanti mati dalam keadaan dosa tersebut masih ada peluang diampuni. Ketipu gak? Ketipu. Ya Allah. Intinya kan berhasil juga tuh setan. Masukkan dia
ke dalam golongannya atau kelompoknya, pengikutnya. Dan sangat mungkin dia juga akan masuk bersama-sama syaitan ke dalam neraka. Nah itu jemaah, tipu dayanya luar biasa. Jika nggak mampu juga jatuh kepada perbuatan dosa besar, dijerumuskan untuk jatuh kepada perbuatan dosa kecil. Terjadi ya? Apa bentuk dosa kecilnya? Ngelihat perempuan cakep yang bukan bini kita, yang bukan mahramnya. Ini dosa apa nih? Hah? Kecil apa gede? Kecil. Kecil tuh. Setan jerumuskan, kecil itu tenang aja. Ntar tiap waktu sholat ente wudhu. Tiap basuhan wudhu tuh, maka tiap tetesan air wudhu merontokkan dosa. Kelar, dosa ente kelar. Kalau nggak bisa juga digelincirkan dalam bentuk melakukan dosa-dosa kecil, ya, maka dia akan gelincirkan kita disibukkan kepada perkara-perkara mubah. Ya Allah, futsal mubah nggak? Mubah. Tapi kalau memang jadi prioritas utama, ya Allah, anak kalau ketinggalan nih teman-teman udah pada berangkat, udah habis satu babak deh. Sholat tuh kepikiran terus tuh dengan futsal. Ya Allah, ditipu dia. Dan terakhir para ulama katakan, jika nggak mampu tuh disibukkan dengan hal-hal yang mubah, maka akan disibukkan dengan amalan yang kurang utama. Dia nggak melakukan penyimpangan, tapi dia nggak punya skala prioritas. Mana amalan yang lebih utama yang harus didahulukan? Justru dia tinggalkan. Contoh, lebih afdal mana bakti sama orang tua atau ngurusin anak yatim? Nah, ini kan dua-duanya ini keutamaan amal saleh. Ini cara setan nih. Lebih utama mana? Bakti kita, yang laki khususnya, yang laki ya. Bakti sama orang tua atau ngurusin anak yatim? Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tuanya nggak ditunjukkan, tapi sama anak yatim, masya Allah nggak kenal waktu, terus dia urusin. Orang tuanya dia telantarin. Ketipu gak? Ketipu. Bagi seorang wanita, di mana surganya dia? Suaminya. Wa jannatuki au naruki. Ya. Tapi kemudian dia disibukkan dengan amalan yang tidak menyimpang, bahkan ini ibadah, tapi kalah utama, kalah afdal. Ngaji misalnya. Udah pakai baju rapi, gitu ya. Mau ngaji. Tapi kemudian suaminya ngelihat istrinya kayak gitu gergetan. Ngasih kode, bedehem. Tuh. Lebih utama mana nih? Mahamin deheman suami atau terus berangkat ngaji? Mahamin dehemnya suami. Kenapa lu bang? Sakit tenggorokan? Begitu. Subhanallah. Ya Allah. Fahami itu ya. Ini siapa penting nih? Ini penting. Ini sama nih, kita royal nih sama teman-teman rekan kerja nih, royal, masya Allah. Ya, sampai dapat julukan Zadur Rakib, orang yang ngejamin tuh teman-temannya tuh kalau lagi kumpul bareng, jalan bareng, dia tuh yang ngejamin masalah makannya. Royal banget tuh. Tapi sama bini, sama anak-anaknya pelit. Ketipu lagi tuh dia. Ya, masyaallah afiyah. Taib yang berikutnya, syirik kecil. Ya, tadi syirik-syirik besar. Jadi di antara bentuk amalannya, ana ulang secara cepat ya. Menyembelih kepada selain Allah atau untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kemudian istighatsah kepada selain Allah. Ya, ini syirik-syirik besar nih. Kemudian nazar kepada selain Allah, beristi'adzah atau minta perlindungan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, kemudian sihir. Yang terakhir, jampi-jampi yang mengandung kesyirikan. Adapun syirik kecil, ini dosa besar jemaah. Setan sering nipu kita dengan ada istilah kecil. Ya. Dengan ada istilah kecil kayak seakan-akan kita merasa aman nih. Oh ya, kalau yang syirik kecil nih kayaknya aman nih. Enggak.
Kalau labelnya kecil, tapi di situ diawali kata syirik, dia masuk kategori dosa besar yang paling besar dibandingkan kesyirikan yang lain atau dosa besar lainnya. Itu tetap yang paling besar dosanya. Adapun penamaan yang disampaikan oleh para ulama ada istilah syirik kecil, ya ini bukan berarti ini dosa kecil ya, Ma. Tapi tujuannya adalah untuk ngebedain dengan yang syirik akbar. Sehingga kita nggak serampangan juga tuh menghukumi orang. Oh ente udah keluar dari Islam. Oh ente diharamkan surga. Oh ente hancur semua amalnya. Padahal ternyata yang dia lakukan, dia jatuh pada perbuatan syirik yang kecil, yang nggak punya konsekuensi dia dihukumi keluar Islam. Amalnya semua hancur, diharamkan neraka. Tuh. Makanya perlu paham juga mana syirik kecil, mana syirik besar. Ya. Taib. Nah, apa saja bentuknya? Yang pertama riya dan saudaranya. Apa saudaranya riya? Sum'ah. Hampir semua kata di dalam bahasa Arab itu memiliki bentuk dasar. Riya itu terambil dari kata ra'a yara. Masdarnya riya. Sama sum'ah juga demikian dari kata sami'a, mendengar. Yasma'u, ya, kemudian sum'atan atau sam'an yang artinya memperdengarkan amal saleh, ibadah yang dikerjakan kepada orang lain yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian. Kalau riya dari kata ra'a, melihat. Riya itu maknanya memperlihatkan amal saleh, ibadah kepada manusia, tujuannya adalah agar manusia yang melihat dirinya memuji dirinya. Ini bentuk syirik kecil. Ya, jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu begitu, ada kata dasarnya. Mudarris itu dari kata darrasa yudarrisu. Ya. Kunci apa kunci? Miftah dari kata fataha yaftahu. Ya, jadi hampir semua kata dalam bahasa Arab punya kata dasarnya. Kalau ustaz, apa kata dasarnya? Tahu nggak? Hah? Ada yang tahu? Yang tahu anak kasih hadiah nanti. Ya, anak kasih hadiah nanti. Ada yang tahu? Hah? Ustaz. Kalau udarris tadi yang mudarris. Ya, mudarris dari darrasa yudarrisu mudarrisan, isim fa'ilnya. Adapun ustaz, ada yang tahu sebelah sini? Syabab, tulabul ilm. Hah? Udah ada yang dapat dari Mbah Google mungkin searching? Ustaz nggak ada kata dasarnya cuma. Karena dia bahasa resapan jemaah. Yang murni dari bahasa Arab itu mudarris atau muallim. Kalau ustaz nggak ada. Ustaz pakai zal. Di kita bukan ustaz, tapi ustaz pakai dal. Makanya kadang tat. Dari mana aja tat? Ya Allah. Subhanallah. Kalau ustaz pakai dal itu maknanya makin jauh lagi itu. Kalau ustaz bermakna mudarris ay muallim, guru. Penyampai ilmu. Tapi kalau ustad yang kemudian disingkat tat gitu, itu apa artinya? Stadion. Ya Allah. Ya, nah, pentingnya ilmu ya. Sama kita nih orang yang udah ngaji, memang harus dakik ya, harus teliti ya. Menyebutkan surah setelah Al-Baqarah apa? Setelah Al-Baqarah. Hah? Ali Imran. Jangan Al-Imran. Ya. Coba buka di surah Al-Imran. Bukan salah. Ali Imran. Kalau Ali Imran, si Imran. Tapi yang Allah maksud, keluarganya Imran. Ya. Masya Allah. Intermezzo ya. Nah. Apa sih riya? Ini riya nih. Beramal agar dilihat manusia yang tujuannya agar dapat pujian. Nih manusia zaman sekarang fitnah terbesarnya adalah
Ria di antaranya. Kita bisa selamat dari syirik besar. Tapi syirik kecil yang memang Nabi sangat khawatirkan, melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnah Dajjal. Itu adalah ria yang sangat-sangat khafi, terselubung, samar. Seperti samarnya semut hitam di tengah malam yang gelap, di atas batu hitam. Ya Allah, itu semut udah hitam. Dia nemplok di atas batu hitam, di tengah gelapnya malam. Itu, Masya Allah, itu tuh samarnya ria tuh. Bahkan saat kita ninggalin satu perbuatan baik karena takut ria, itu pun ria. Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Laula akhta, ini perkataannya Fudail ibn Iyad. Ya, kalau nggak salah ya. Meninggalkan satu amal perbuatan kebaikan karena manusia, itu pun jatuh seseorang kepada ria. Hati-hati jemaah. Ya, baik. Nah, dan ini masuk kategori syirik juga jemaah. Ya, dan kita berlindung jangan sampai terjerumus kepada perbuatan tersebut. Man samma'a samma Allahu bihi. Barang siapa yang suka memperdengarkan amalannya di dunia, Allah akan memperdengarkan tentang keburukannya, kata Nabi. Wa man yura'illahu bihi. Sama tuh, barang siapa yang suka memperlihatkan amal di hadapan manusia, ibadah-ibadah yang seharusnya cukup dia saja dan Allah yang mengetahuinya, tapi justru dia perlihatkan di hadapan manusia, Allah akan perlihatkan tentang keburukan dirinya. Makanya nih, hati-hati dengan HP yang ada dalam genggaman kita. Terlebih kita punya banyak medsos, akun medsos. Ya, coba muhasabah nih, medsos yang kita bikin nih, akun-akun pribadi kita untuk apa nih? Ya, kalau ternyata kita jatuh kepada ria, oh naudzubillah. Ya, karena salaf terdahulu mereka disibukkan untuk menyembunyikan amal, kan gitu ya. Sampai kita dengar banyak riwayat, mereka baru ketahuan dengan prestasi amal salehnya ketika mereka udah wafat. Oh ternyata amalannya beliau tuh. Ya. Adapun manusia zaman sekarang, mereka disibukkan untuk memperlihatkan amal di hadapan manusia. Ya Allah. Ya. Rukun umrah simple. Sampai miqat, maka niat untuk umrah. Kita masuk ihram tuh ya. Taib. Sampai Mekah, masuk Masjidil Haram, tawaf 7 kali putaran. Selesai rukun kedua. Selesai tawaf, kita menuju Safa. Kemudian ya berjalan ke Marwah. 7 kali bolak-balik berakhir di Marwah. Selesai rukun ketiga. Dan diakhiri setelah itu dengan tahallul. Yang laki gundul, ya, yang perempuan digunting seujung jari. Tapi ternyata manusia zaman sekarang merasa belum cukup dengan rukun tersebut. Ada yang kurang, tak? Selfie-nya kapan? Subhanallah. Terjadi ya jemaah? Jadi jemaah. Ya Allah. Hati-hati jemaah. Ya. Karena riya ini akan menyengsarakan dunia akhirat. Wallahi summa wallahi. Di akhirat dia akan menggugurkan amal yang di situ terdapat riyanya. Di dunia capek gak orang kalau beramal karena riya? Capek. Karena target dia itu pujian manusia. Padahal nggak semua manusia mau memberikan apresiasi terhadap perbuatannya. Kan nggak semuanya jempol ke atas. Ada juga yang begini. Orang yang riya kecewa dia. Ya, berat. Nah, kemudian beramal akhirat untuk cari dunia. Beliau berikan contoh, ya. Ada orang misalnya profesinya di bidang agama, ya, diamanatkan untuk menjadi imam masjid, ya. Dijadikan profesinya ini untuk cari dunia. Ya. Nah, ini juga dikhawatirkan akan jatuh kepada syirik kecil. Walaupun memang kadarnya ini lebih berat riya. Kalau ini kan karena dunia, kalau riya itu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi manusia ini dianggap sebagai tandingan Allah, sesuatu yang jauh lebih menarik dibandingkan ya pujian dari Allah. Nah, amalan akhirat yang
ditujukan untuk mencari dunia, beliau jelaskan apabila niat untuk mencari dunia tidak mendominasi. Artinya, misalnya dia berprofesi jadi imam masjid atau jadi ustadz, dia beramal murni untuk akhirat, walaupun tidak menafikan adanya ya unsur dunia yang dia dapatkan. Maka yang seperti ini, yang seperti itu, ya, dia para ulama jelaskan akan tetap mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Karena yang mendominasi adalah akhiratnya. Ya. Maka diharapkan itu akan menggugurkan ya sedikit tujuan duniawinya. Nah, kemudian yang termasuk syirik kecil adalah make jimat. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, tiwalah, pelet adalah kesyirikan. Dia jatuh kepada syirik kecil jika memang dia masih merasa yakin Allah yang menentukan. Ini sih cuma faktor sebab syirik kecil. Tapi kalau memang murni, ya karena pelet ini, karena jampi-jampi ini, karena jimat ini, sama sekali Allah udah nggak ada di hatinya dan dalam keyakinannya, syirik besar. Kemudian yang berikutnya masuk kategori syirik kecil, tabarruk. Ya, mencari berkah tapi nggak syar'i. Apa bentuknya? Usap-usap kuburan, ngambil tanah kuburan, motong kiswa Ka'bah, termasuk gak? Masuk. Ya. Tulis nama tuh di Jabal Rahmah, bukit yang ada di Arafah. Itu kalau dibersihkan oleh petugas yang ditugaskan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia, itu kebanyakan tulisannya bahasa Indonesia, nama-nama orang Indonesia tuh. Bagio, mohon maaf kalau bertepatan namanya. Love Desi itu, ya Allah. Ini terjadi jemaah. Pertengahan Syawal kemarin, ya ana bawa jamaah di bus sebelum sampai Jabal Rahmah, kawasan Arafah, Masyairul Hajj. Ana sampaikan ini fenomena kesyirikan, jangan sampai nih jamaah yang bareng ana nih melakukan hal itu, Nabi bilang. Ternyata qadarullah, karena buat persiapan haji diseng tuh semuanya, jadi nggak bisa masuk kita. Ana bersyukur, wah alhamdulillah. Tapi ternyata orang-orang yang udah benar-benar niat dari awal berangkat tuh umrah, punya keyakinan dia mungkin dititipin nama atau foto untuk mereka taruh di tempat tersebut, tetap melakukan itu. Ada rombongan jamaah lain dari bis lain, ya dari travel lain, Anda lihat sibuk banget cari-cari tempat. Anak-anaknya diajak nih. Anda bilang nih kayaknya ada hal yang nggak beres nih. Antum amati sama jamaah Anda bilang gitu. Bener, dia suruh anak-anaknya ngangkat batu, kemudian dia gali-gali itu, dan kemudian dimasukkan sesuatu. Anda bilang nanti kita lihat. Anda yakin isinya pasti foto. Dia pergi, Anda bilang ya kita angkat. Antum yang gali, Anda angkat batunya. Bener, foto. Atau foto ikhwan, foto akhwat. Itu pesanan tuh biasanya. Ya, itu terjadi jemaah. Mereka yakin tuh bertabarruk dengan hal-hal seperti itu, ngalap berkah. Ya, yang tidak syar'i. Ya Allah. Dan ini masuk kategori syirik kecil ya. Ya. Nah, adapun jika kita mencari keberkahan, bertabarruk, makan 7 butir kurma. Kurma apa? Ajwa. Walaupun sebagian ulama menafsirkan kurma di sini semua jenis kurma. Sebagian lagi yang lebih menspesifikkan kategori kurma ajwa. Ya. Ini tabarruk yang dibolehin enggak? Bolehin karena ada landasan syariatnya. Nabi ajarkan, ada hadisnya, jelas. Tabarruk apa lagi yang kita diperbolehkan? Minum air Zam-Zam, minyak zaitun, minum. Ini testimoni dari ana sendiri ya. Antum kalau mau kolesterolnya tuh rendah, antum minum zaitun ya. Itu tiap pagi sebelum makan, ya antum minum tuh sesendok atau 2 sendok. Emang kalau yang belum biasa, ya Allah, sama aja kayak antum minum minyak ya. Anak pun mesti digiring pakai madu, ya. Anak pakaian air gitu ya. Jadi saat minum zaitunnya tuh, anak juga minum madu, jadi nggak terlalu terasa. Dan masya Allah, biidznillah, itu kolesterol cepat turun.
cepat turun. Ya, Masya Allah. Air zam-zam, zaitun, kita ngalap berkah tuh. Lewat hal-hal tersebut. Boleh gak? Boleh, karena ada landasan syariatnya. Adapun kalau air ponari, tidak ada landasannya. Rame dulu tuh, ya Allah, sampai injek-injekan dikerjain juga cuma. Ya dilakukan juga tuh, ya Allah. Karena sekarang nih nggak tahu nih ponari apa sih Ustaz. Baik. Yang terakhir, baik ini terakhir, tatayur. Yang kalau bahasa kita nih beliau terjemahkan tatayur itu pamali. Tapi Bu Malik nggak ada kayaknya. Ini pamali nih. Jadi menjadikan sesuatu keyakinan-keyakinan yang dimana banyak manusia meyakini sesuatu yang mereka yakini adalah faktor kesialan. Padahal semua itu bukan merupakan sebab kesialan. Tuh. Ya. Burung hantu kalau udah berbunyi, oh hati-hati, sial. Antum jangan lakukan aktivitas. Kenapa? Tadi nggak dengar tuh suara burung hantu. Nah, padahal nggak ada kaitannya dengan masalah sial atau nggak sialnya seorang kan? Terjadi kan? Tuh, ya Allah. Meninggalkan makanan yang udah dihidangkan, kesialan. Tuh, ente harus habisin, nggak boleh tinggalin gitu aja. Atau antum nih dihidangin, ayo makan dulu. Tersial ente kalau nggak ikut makan tuh. Ini terjadi. Hari Rabu pertama tiap awal bulan bawa sial juga tuh. Makanya perlu ritual tertentu. Tolak bala dan sebagainya. Bahkan sholat. Makanya ada istilah rebo wekasan. Sholat tolak bala. Hah? Ada gak nih? Ada. Ya. Ini termasuk tatayur yang menggiring pelakunya jatuh kepada syirik kecil. Atau tatayur dalam bentuk produk impor. Itu lokal tuh, lokal. Itu dibahas oleh Ustaz Abdullah Zain di dalam tesis beliau. Judulnya Mazahirul Inhiraf ya fi Tauhidil Uluhiyah ladal muslimina fi Indonesia. Kurang lebih judulnya seperti itu. Fenomena-fenomena kesyirikan dari sisi tauhid uluhiyah yang terjadi di sebagian kaum muslimin di Indonesia. Yang lokal yang tadi itu. Ya. Yang impor berkaitan dengan al-adad, angka-angka. Angka 13. Angka mana berapa lagi yang dianggap sial? 4. Dan kalau 4 ini lebih kepada lift ya. Lift nih, kalau lift itu jarang antum temui kan angka 4 ya. Nah, coba aja lihat nih. Ya. Lift-lift di Indonesia tuh mau semewah apapun gedungnya itu jarang ada angka 4-nya. Ya Allah, 1, 2, 3, 3A. Terus 5. Ya kan, 4-nya diloncatin ya, Pak. Anda berpikir nih orang yang bikin lift nih orang pinter. Oh iya bisa bikin lift. Kenapa urusan angka dia nggak tahu urutan gitu loh. Ternyata bukan karena dia nggak tahu urutan loh. Iya lift yang begitu canggih dia bisa bikin. Kenapa angka dia nggak bisa hafal? Bukan karena nggak hafal. Tapi karena ada keyakinan 4 ini sumber kesialan. Subhanallahilazim. Ini repot orang kayak gini nih. Hidupnya berat nih. Repot jemaah. Ya Allah takdirkan dia punya anak 5 atau 6. Dia saat kenalin sama teman-temannya, wah repot tuh. Ini anak saya yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini 3A nih dia bilang. Dia nggak mau bilang keempat. Kenapa? Takut sial cuma. Subhanallahilazim. Ini yang bisa Anda sampaikan ya. Insya Allah kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya. Nanti akan diinformasikan oleh para pengurus kapan ya jadwal untuk menggantikan Jumat pekan kedua ya. Nah, nanti Anda harus lihat jadwal dulu. Baik, bismillah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mohon doanya Ustaz agar kita rajin kajian. Allahumma amin. Baik. Soalnya hari kerja alasannya capek, hari libur sibuk. Setannya kuat. Betul, Masya Allah. Ya, kesadaran ini udah menunjukkan keimanan. Nah, tapi harus dilawan ya. Seringkali ikhwan setelah 1 tahun kenal sunnah biasanya futur. Apalagi setelah lebaran dan nikah. Mengapa bisa demikian Ustaz? Apa karena bosan ngajinya? Ya.
Apa karena bosan, ngajinya nggak kurikulum, yaitu tematik aja, ya. Nama jin yang bikin futur apa? Barakallahu fiik. Naam, wa fiikum barakallah. Baik. Ya, yang jelas ini tipu daya syaitan. Dibikin kita tidak istiqamah di dalam melakukan ketaatan, merasa puas dengan prestasi ibadah. Makanya penentu kita nih sukses nggak kita di Ramadan itu bukan saat di Ramadannya, tapi pasca Ramadan. Tarawih kita, sholat malam kita yang di Ramadan minimal 11, apakah pasca Ramadan kita masih tetap mengerjakan qiyamul lail walaupun nggak sedahsyat di Ramadan? Andai pun kembali kepada yang paling minimal sholat malam, tapi kita tetap kerjain, insya Allah kita termasuk orang yang tidak terkena tipu daya syaitan. Berapa jumlah minimal untuk sholat malam dibolehkan? Satu. Witir. Ramadan 11 paling dikit. Ini begitu selesai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kita 1 rakaat mengerjakannya. Para ulama katakan ini masih bagus. Kenapa? Dia masih mengikat dengan ketaatan yang dia jalani di Ramadan. Itu cuman. Ya wajar. Kenapa wajar? Ramadan dia bisa 11 karena pada saat Ramadan wasuffidatish syayatin. Setannya dibelenggu, diikat. Cuti mereka di Ramadan. Lepas Ramadan gimana? Lepas gak ikatannya? Ikatannya lepas. Ya, nah makanya tipu dayanya seperti itu. Semangat di awal-awal, Masya Allah saat hijrah, tapi kemudian berjalannya waktu memudarlah semangatnya. Makanya hati-hati di antara ya tipu daya syaitan, dibuat kita tuh nggak punya kesan dengan sesuatu yang biasa kita udah jalani. Makanya para ulama sampai buat kaidah kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita ketemu dengan satu hal bisa menjadikan kalau kita nggak istiqamah dan minta tolong kepada Allah, maka menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut menjadi hilang. Ya, dulu waktu awal-awal hijrah, di mana ada info kajian, jangankan yang deket-deket nih daerah Tangerang gitu ya, ya Allah, yang jauh diuber jamaah. Hati-hati ya. Jadi yang terpenting adalah istiqamah. Dan juga di antara faktor yang menjadikan seseorang tuh banyak ya berhenti di dalam menuntut ilmu saat dia udah nikah. Benar terjadi. Padahal justru saat dia nikah harusnya lebih semangat. Karena dulu belum nikah dia berangan-angan, ya Allah enak banget melihat yang lain tuh kajian bareng istri, bareng anak-anak tuh, bisa boncengan. Ya. Sedangkan orang itu merasa sendirian, Ustaz. Ya Allah, belum ada yang nemenin. Tapi kemudian kena tipu daya tuh. Malas semangatnya. Maka minta tolong kepada Allah, diantaranya agar diberikan keistiqamahan. Ana mungkin pernah sering sampaikan ya, doanya diantaranya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melepaskan ketaatan setelah sebelumnya aku mengikatnya. Masya Allah. Ya, sebabnya karena nggak istiqamah. Taib, dan terkena tipu daya syaitan. Apa karena bosan ngajinya nggak kurikulum? Wallahu alam. Ya kadang-kala itu alasan yang dibuat-buat, ya. Bahkan banyak orang merasa bosan. Kita lebih senang tablik akbar. Gitu kan? Masya Allah. Nama jin yang bikin futur apa Ustaz? Allah Ta'ala ala wa alam. Ana belum mendapatkan informasi dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, yang jelas memang ada jin yang memberikan tipu daya kepada manusia. Karena secara umum, kenapa syaitan adalah musuh yang berat bagi kita? Karena target yang dia jadikan sasaran pada diri kita adalah hati. Ya, itu yang membuat kita menjadi futur. Karena hati itu eksekutor. Yang memutuskan ia tidak berangkat kajian atau enggak. Itu apa? Hati. Otak itu hanya menginput. Tapi yang beri keputusan siapa? Apa? Hati. Makanya yang digoda oleh syaitan hatinya. Ya, nah, Ustaz, jin kan bisa melihat kita. Maka saat kita berganti pakaian, sebatas yang ana tahu ahsan di kamar mandi. Berikut doa masuk kamar mandinya. Ayo, sahih. Betul. Tapi pada kondisi tertentu agak sulit untuk ke kamar mandi.
Maka ana ucapkan basmalah dan berganti. Apakah aman dari penglihatan mereka? Jika demikian, na'am hakata. Begitu juga demikian. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya seorang yang akan membuka bajunya sehingga tersingkaplah auratnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengawali dengan mengucapkan bismillah. Ucapan tersebut yang akan menutupi pandangan syaitan dari melihat aurat kita. Kenapa demikian? Karena syaitan, bangsa jin yang ingkar, itu pun diberikan syahwat oleh Allah. Mereka punya syahwat, punya rasa tertarik tuh. Bahkan tidak hanya kepada bangsa mereka, tapi juga kepada bangsa manusia. Makanya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah juga menceritakan tentang ya hubungan antara manusia dengan bangsa jin. Makanya diantaranya kenapa hikmahnya apa nih? Kita nih kalau mau berhubungan suami istri, bercanda sama bini kita dalam tanda petik, kita harus doa dulu agar setan nggak intervensi. Karena setan tuh kalau berhubungan, kalau menggauli dia tidak baca doa kepada Allah. Ya, makanya ya ini tugas siapa? Baca doa sebelum berhubungan suami istri. Suami itu pendapat yang lebih kuat. Jadi bini ingetin, ya ibu-ibu ingetin suami, bang udah doa belum? Gitu ya, baca doa. Karena pernah kejadian diangkat oleh para ulama, ya seorang wanita yang baru saja dia merasa berhubungan dengan suaminya. Tiba-tiba kemudian suaminya pulang ke rumah dan meminta untuk dilayani berhubungan. Tuh istri heran, kenapa? Lah tadi yang barusan siapa? Tuh, kan. Ya, makanya senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Karena bentuk tipu daya ya atau madarat yang ditimbulkan oleh syaitan dari kalangan bangsa jin itu sangat beragam. Makanya untuk menghadapi mereka yang paling ampuh adalah fasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf, tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.